Shalom saudaraku yang terkasih. Senang kita bisa berjumpa lagi dalam program Worship from Heart di YouTube channel Agus Dutan Official. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk hari yang baru, untuk berkat yang baru, sukacita, damai sejahtera, kekuatan, semangat yang Tuhan berikan kepada kita di hari yang baru ini. Saya percaya Tuhan tidak tinggalkan kita. Tuhan menuntun, memimpin, membimbing kita, menyegarkan jiwa kita, memulihkan hidup kita, dan mencukupkan semua yang kita perlukan. Orang yang menjadikan Yesus sebagai gembalanya tidak akan kekurangan. Kebutuhan jasmani, fisik Tuhan cukupkan. Kebutuhan jiwa, emosi kita disediakan. Dan kebutuhan rohani kita Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita tidak pernah kekurangan apapun dalam hidup kita. Izinkan Tuhan yang berjalan di depan kita. Izinkan Tuhan yang menunjukkan jalan-jalan kepada kita. Jangan pernah mendahului Tuhan, tapi selalu menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dalam hidup kita. Haleluya. I worship you, Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. I love you, I love to worship you. I love you, I love to worship you. Hallelujah. I love to worship you, Lord, with all of my heart, with all of my mind, with all of my strength. I love to worship you, Jesus. Hallelujah. Uriana lama shana lama lamo, inala lama yana lama shana. Oh, hallelujah. Inala lama yana lamo, inala lama yana lamo. Hallelujah. Inara la lama ya la lama shende. Hallelujah. Kami ada untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami diciptakan untuk mempermuliakan nama-Mu. Jadikan kami worshippers, penyembah-penyembah yang menyembah-Mu ya Bapa dalam roh dan kebenaran. Biar hidup kami menyembah Tuhan. Biar hati pikiran kami menyembah Tuhan.
Kami bisa menyembah Engkau dengan pekerjaan kami, dengan profesi kami, dengan pelayanan kami. Kau berikan kami hati yang menyembah Tuhan, heart of worship itu. I love you Lord, I worship you Jesus. Oh, berikan kami hati yang mengasihi Engkau, hati yang fokus hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Oh, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya, haleluya. Kami pegang firman-Mu, kami pegang janji-Mu, ya dan amin dalam hidup kami. Keadaan bisa berubah, situasi bisa berubah, tren dan mode bisa berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kami. Firman-Mu tidak pernah berubah. Apa yang Kau sabdakan itu pasti, dan Kau berkuasa menggenapinya dalam hidup kami. Berkati perenungan pada hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu, berkati umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, perenungan hari ini saya ambil dari kitab Filipi pasal yang kedua. Tapi mungkin saya buat urutannya agak terbalik. Kita membaca ayat yang kelima dulu, baru ayat yang ketiga dan keempat, yang menulis demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Ada satu nasihat firman yang luar biasa yang disampaikan kepada jemaat di Filipi dan kepada kita semua. Hendaknya kita memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus. Apa yang Yesus pikirkan harus menjadi apa yang kita pikirkan. Apa yang Yesus rasakan harus menjadi apa yang kita rasakan. Nah, kata pikiran dan perasaan kalau digabungkan itu menjadi attitude. Itu menjadi sikap. Jadi sikap kita adalah apa yang kita pikirkan. Sikap kita adalah apa yang kita rasakan. Nah, memasuki bulan yang baru ini,
Kita harus memiliki attitude yang sama dengan attitude Kristus. Attitude itu penting, saudara. Attitude itu powerful sekali. Ketinggian hidup kita, promosi yang kita terima, itu ditentukan oleh attitude kita. Attitude engkau yang menentukan kau berhasil atau kau gagal. Engkau jadi orang hebat atau jadi orang biasa-biasa saja. Itu yang membedakan adalah attitude kita, sikap kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Makanya saudara, berhati-hati dengan attitude Anda. Berhati-hati dengan sikap hidup Anda. Respon Anda terhadap keadaan yang Anda alami dalam hidup Anda. Ternyata yang penting bukan apa yang terjadi pada kita. Ada banyak hal bisa terjadi pada kita. Yang penting adalah sikap kita, attitude kita terhadap apa yang terjadi kepada kita. Kemenangan atau kekalahan kita ditentukan oleh attitude. Keberhasilan, kesuksesan atau kegagalan itu ditentukan oleh attitude, saudara sekalian. Dan ini penting, ini powerful sekali. Makanya Filipi katakan kita harus punya attitude yang sama seperti attitude Kristus. Dalam ayat yang ketiga dikatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Dalam terjemahan Contemporary English Version dikatakan, don't be jealous or proud. Attitude yang ada di dalam Kristus adalah attitude yang tidak jealous, tidak iri hati. Saudara sekalian, jangan pernah iri hati sama orang lain. Jangan pernah iri hati dengan kesuksesan, keberhasilan, kelebihan orang. Jangan pernah iri hati dengan prestasi orang, saudara sekalian. You is you. Kita adalah kita. Ketika engkau membandingkan dirimu dengan orang lain, maka timbul iri hati, saudara sekalian. Ketika engkau iri hati, lama-lama engkau semakin iri. Dan akhirnya engkau akan menjadi klimaks puncaknya, engkau sangat iri. Dan ketika engkau sampai puncak klimaks iri hati, kita bisa melakukan hal yang jahat. Kita bisa jatuh dalam dosa. Kita bisa fitnah orang. Kita bisa menghancurkan karakter orang karena kita iri dengan orang itu. Saudara sekalian, anak yang sulung dia iri dengan anak yang bungsu. Dia gak mau masuk dalam pesta yang dirayakan oleh ayahnya. Padahal saudara sekalian, semua harta yang tersisa itu punya dia. Karena anak bungsu sudah ambil harta bagian dia. Jadi semua yang bapaknya miliki itu punya dia. Tapi karena dia iri hati, dia gak bisa melihat harta yang begitu banyak yang menjadi bagian dia. Dia fokus pada pesta yang cuma sedikit saja. Dia iri kepada adiknya. Adiknya yang hilang datang disambut bapaknya, dia marah. Pada setiap hari dia bisa merasakan kasih bapaknya. Setiap hari dia bisa dekat dengan bapaknya. Hati-hati dengan iri hati, menjebak dan menghancurkan hidup kita. Oh, proud atau kesombongan. Sikap Yesus itu tidak pernah sombong. Hati-hati perangkap kesombongan. Kesombongan menjatuhkan kita. Kesombongan menghancurkan hidup kita. Jangan merasa Anda sombong lebih dari orang lain. Lebih pintar, lebih sukses, lebih hebat, lebih rohani, lebih dari orang lain. Hati-hati saudara. Jangan ada attitude yang sombong. Dikatakan and be humble. Kita harus bisa rendah hati. Rendah hati ini penting. Orang yang rendah hati, dia bisa menghargai orang lain. Orang yang rendah hati, saudara, dia menempatkan orang lain lebih tinggi daripada dirinya. Orang yang rendah hati bisa tunduk, submit kepada orang. Kenapa banyak orang berontak? Karena dia nggak rendah hati. Dia merasa sombong, dia mampu bisa sendiri, ngapain dia perlu orang, dia berontak, dia lawan orang. Orang yang tunduk, yang taat, yang submit, itu harus orang yang rendah hati. Dan dikatakan consider others more important than yourself. Kita harus menganggap orang lain lebih penting daripada diri kita. Orang sombong nomor satu dirinya.
Tapi orang rendah hati, nomor satu orang lain, baru kemudian dirinya. Dia memprioritaskan orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Dan dalam ayat yang keempat dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Dalam bahasa Inggris dikatakan, care about them as much as you care about yourself. Sudah sekalian kita harus care sama orang lain. Kata yang dipakai skopos, seperti teropong. Kita harus memperhatikan kepentingan orang lebih daripada kepentingan diri kita sendiri. Jangan egois. Jangan hanya mencari senang sendiri, happy sendiri, masa bodoh sama orang lain. Ketika kau bisa menyenangkan orang lain, itu kesenangan yang tidak ada nilainya. Ketika kau bisa membuat istri atau suami, anak-anakmu bahagia, itu kesenangannya luar biasa. Upahnya besar. Maka dari itu saudara, kita jangan jadi orang egois. Yang penting saya senang, yang penting saya kenyang, orang lain masa bodoh. Ayo perhatikan orang lain. Ada banyak orang yang butuh bantuan kita. Ada banyak orang yang butuh mungkin perhatian kita. Mereka gak minta uang Anda, tapi perhatian Anda itu jauh lebih penting daripada segalanya. Mari kita tinggalkan dulu, lupakan dulu apa yang menjadi interest kita, kepentingan kita. Dan mulai fokus apa yang kita bisa lakukan buat orang lain. Sehingga hidup orang bisa maksimal. Hidup orang boleh berarti. Hidup orang boleh berguna untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau ada attitude yang sama seperti Kristus dalam hidup setiap kita, maka percayalah saudara sekalian, engkau akan diberkati Tuhan. Engkau akan ditinggikan Tuhan. Engkau akan dimuliakan Tuhan. Engkau akan dipromosikan oleh Tuhan. Attitude penting. Attitude itu powerful, luar biasa. Haleluya, haleluya. Oh, jamah attitude kami. Ubah pikiran dan perasaan kami ya Bapa, selaras dengan pikiran dan perasaanmu. Biar attitude kami, sikap hidup kami teladani dari Yesus. Kami contoh dari Yesus. Yesus yang menjadi role model dalam hidup kami. Biar kami punya attitude yang sama, yang tidak iri, yang tidak sombong, tapi kami rendah hati. Kami bisa menghargai orang lain. Kami menganggap orang lain lebih utama dari diri kami. Prioritas kami bukan kami yang nomor satu, bukan ego kami yang nomor satu, tapi menempatkan orang lain di atas kami. Kami bisa tunduk submit kepada orang. Kami bisa menghargai orang karena kami memiliki kerendahan hati. Singkirkan kesombongan, iri hati dari hidup kami ya Bapa, supaya kami tidak membandingkan diri kami, sehingga kami lupa dengan berkat yang besar yang Tuhan sediakan buat kami. Kami lupakan privilege yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami menginginkan privilege yang kecil yang orang lain punya ya Bapa. Ampuni kami untuk kesombongan kami. Ampuni kami untuk iri hati kami. Biar kami mulai care about others. Kami mulai peduli dengan orang lain. Kami memperhatikan orang lain. Kami tidak cuma memperhatikan keperluan, kebutuhan kami, tapi kami juga memperhatikan keperluan orang lain. We care about others, Tuhan. Kami caring each other. Kami saling mengasihi, saling memperhatikan, saling mempedulikan satu dengan yang lain. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Urala bala 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 bala. Saudara, mungkin Anda butuh didoakan pada hari ini. Taruh kedua tanganmu di dadamu. Saya tidak tahu apa beban pergumulan saudara, tapi satu hal saya tahu, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada di tempat di mana kau berada. Dan Tuhan akan berikan kau kelegaan, kemenangan, kelepasan, kesembuhan. Urala bala bala basyandala bala 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 bala. Hamba berdoa Tuhan dengan penuh kasih bagi setiap saudaraku yang mungkin sedang berbeban berat, yang mungkin sedang sakit penyakit, dalam sakit penyakit, mungkin bebanku yang sedang tertekan, yang sedang stres, depresi. Tuhan tolong setiap mereka.
berikan kelegaan, berikan kemenangan, jalan keluar. Kami berseru kepada Tuhan, kami sepakat ada penerobosan, ada penjebolan, ada breakthrough Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Masalah kami yang sudah lama tidak ada jalan keluar, akan ada jalan keluar. Masalah kami yang tidak ada jawaban, Tuhan menerobos, ada jawaban, ada solusi, ada kemenangan yang kami lihat ya Bapa. Ada halangan rintangan dalam hidup kami percayakan hancur karena Tuhan bertindak bagi kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang butuh pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang baik. Bisnis mereka diberkati Tuhan. Rumah tangga yang sedang bentrok, konflik, Tuhan jamah, Tuhan damaikan, sehingga suami istri bisa harmonis, bisa rukun kembali ya Bapa. Studi anak-anak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan membuat mereka berhasil dan mereka boleh mencapai cita-cita mereka. Berkati setiap umat-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Oh berkati lawat setiap kami dimanapun kami berada. Lawat setiap kami dimanapun kami berada hari ini. Uralala bala 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 basyandala bala bala. Oh rala bala 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 basyandala bala 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 bala. Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu, Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu, Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Terima kasih Bapa, Kau menolong setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.